warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwan, ittaqullah haqqa taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya fa'ahsin. Allahumma ighfir futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ilahi anta rasuli wal mu'min mahabbataka wa ma'rifata. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati para pengurus lembaga dakwah dan manajemen pondok pesantren di Suryaranja, perwakilan provinsi Sumatera Selatan, wabil khusus kota Palembang dan seluruh jajaran. Yang hormati Allah muliakan calon pengurus Ibu Bella dan seluruh susunan yang sudah dibuat, mudah-mudahan segera dilantik nanti, dan calon pengurus GMPS bagian penggunaannya sudah pengurus yang mudah-mudahan juga segera dilantik. Baik dari Ibu Bella, kemudian GMPS, kita semua mempunyai tugas yang sama, yaitu tugas khidmah. Berkhidmah, artinya khidmah itu bertugas melayani. Siapa yang dilayaninya? Ikhwan pada umumnya, sebagai jembatan yang berjembatan di membantu ikhwan untuk sama-sama, ya. Jadi bukan membantu ikhwan untuk mengamalkan ikhwannya, tetapi bersama-sama dengan kita, mengamalkan dan melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini tugasnya sama. Ya. Yang berbeda dari sisi bahwa KDT ini nanti lebih perannya adalah untuk urusan amalia berkaitan dengan ajaran. GMPS tugasnya lebih kepada bagaimana merekrut para pemuda, membina para muda-muda ini supaya menjadi kader-kader, ya, kader-kader di dalam apa? Di dalam berupaya mengistiqomahkan dari amalia yang diamalkan sepupu kita, orang tua kita. Ibu Bella bertugas, Ibu Bella itu belanya L-nya 2, Bella. Artinya apa? Itu kepanjangan dari beres waktu lama, masa sudah. Beres itu rapi, selesai, sempurna. Lalu lampau itu adalah perilaku akhlak. Jadi beres lalu lampau itu baik bagus di dalam perangainya, akhlaknya. Kalau ibunya sudah baik, pasti bapak-bapaknya baik. Itu ya, Bella ya, beres lalu lampau. Jadi kita mempunyai tugas yang sama. Kemudian di dalam kesempatan yang mulia, saya ingin kok tiba-tiba teringat kepada lambang buku Suryaranja, tetapi bukan buku-bukunya. Ada tulisan di situ di bawah itu kader. Jadi di dalam juga ada kader
Kalau itu artinya catur banget. Kalau yang nggak tahu mesti bacanya casiur bagiur. Jadi bejaan Sunda kalau ada huruf E dengan U jadinya itu. Tapi kalau nggak ada U ya E, jadi kayak MB. Jadi kalau ada U-nya mesti bacanya dengan sumber. Belajar nanti yang bahasa Sunda ketika ditampilkan kita harus dibaca itu yang sampai salah bagiur. Jadi karena susah juga tuh, jadi catur bakar, benar itu juga. Makanya benar adalah catur bagur. Artinya adalah catur itu bagur itu baik, bagur itu soleh, bagur itu. Jadi dengan kalimat catur bagur, maka jika diharapkan, guru mengharapkan mengajarkan kita supaya menjadi pribadi yang secara jasmaniannya sehat, juga rohaniannya sehat. Kalau sudah jasmani dan rohani sehat, maka akan melahirkan pribadi yang baik, soleh, yang berakhlakul karimah itu sebetulnya. Tapi itu memang buah dari pengajaran Toriko, buah atau latihan. Dan nanti hanya ada di TGN, Pondok Pesantren Julia Kasima. Itulah yang membedakan dengan TGN yang lain. Jadi TGN itu ada beberapa. Ya, sana yang bersambung, bedanya sudah ada tadinya. Karena tadi itu wasiat dari Allah sepuh. Saya hadap dari para sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke mana pun menghari assalamualaikum. Lalu kemudian tidak ada taklimnya, maka berarti sanadnya bukan sanad yang tersambung melalui surya. Itu saja melihatkan. Jadi tandu itu adalah wasiat ujangan, mengingatkan kita akan pribadi yang catur bagur, sehat, jasmani dan rohani, tapi juga dengan itu melahirkan akhlak budi yang baik, budi utama jasmani sempurna. Nah, saya ingin melanjutkan pemahaman itu bahwa zikir itu diamalkan sesuai tuntunan dan bersungguh-sungguh sebagaimana amal kami untuk menjadi pribadi yang catur bagur. Jadi tidak cukup dengan pribadinya saja yang sehat dan rohani, tapi juga dia akan mampu bernilai manfaat karena bagur tadi, soleh itu. Kesolehan itu akan berdampak kepada memberi manfaat kepada di luar dirinya. Maka ada kaidah, ada keterangan, ada dalil yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang manusia yang memberikan kemanfaatan bagi yang lain dari dirinya. Itu sebaik-baik manusia. Maka nanti ada lagi istilahnya tentang soleh itu, tentang bagur itu, soleh dirinya dan menjadikan soleh kepada yang lainnya. Jadi soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Soleh pribadi berhubungan dengan ibadah makhluk kepada Allah. Soleh secara sosial atau beri manfaat kepada di luar dirinya, bukan hanya manusia, tapi binatang berapa merasakan manfaatnya dari kita. Kita jadi merusak kehadirannya. Maka kerusakan alam yang terjadi saat ini di mana sampai identitas kalau dikatakan itu. Jadi rusaknya di darat, di laut, tanpa udara, angin, di mana-mana sekarang air, banjir dan seterusnya. Bila kesalahan enak oleh karena sebab akibat manusia. Di manusia, akhirnya keberadaannya menjadi malapetaka kalau sudah seperti itu. Maka yang bermasalah di mananya?
bahwa soleh pribadi, soleh sosial. Nah sekarang soleh pribadi ini bermasalah. Ya otomatis diwakilinya kami di bawah. Jadi penurunan dari dekadensi moral akibat kita tidak imbang di dalam mensikapi kehidupan dunia yang sedemikian rupa di akhir zaman. Jadi makanya perlu kewaspadaan tingkat tinggi ini. Sepuluh itu di dalam tadi mewaspadakan kehati-hatian. Kami itu tahun 56 beliau sekarang sudah tahun berapa? 100 tahun. Jadi, nah kemudian dikuatkan lagi dengan peringatan yang disampaikan oleh maklumat dari guru kita kalau siapa wa asimu bihablillah. Nah ini bersambungan, sambung. Sekarang zaman sudah sedemikian rupa, ibaratnya kalau kita sudah ada titik jurang, sudah kita mau ini ke bawah. Lalu guru kita mengingatkan, wah masih mau bilang, segera berpegang tubuh. Pegang kali ini. Kalau kita bahasakan itu. Kalau nggak pegang, kamu bisa terjatuh. Kalau nggak pegang, kamu bisa terbawa arus. Wa'tasimu bihablillah itu maknanya di non-Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang lebih dekat dengan kita, turunan dari salah satu adalah ajaran berikut. Kalau mewajibkan kita untuk berpegang teguh wa'tasimu, pegang, istiqomah sudah, amalkan sudah, dan bersungguh-sungguh di dalam amalnya, dan terjaga semangat mengamalkan. Itulah makna istiqomah. Sudah juga itu terjadi pergeseran makna. Ada yang mulai ditambahlah, dikuranglah, dibuat seperti inilah, direkayasa dan sebagainya. Mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya tidak salah dengan supaya harapan dengan banyak bumbu-bumbu misalnya supaya lebih makannya semakin nikmat dirasa. Padahal kalau kita mau bertafakur, ya bertafakur yang bisa diri, jangan salahkan di makanan dan bisa jadi salah di lidahnya. Sekarang seringkali disalahkanlah makanan, maka dibuatlah bumbu lain di situ supaya nikmat. Dan masalah bukan makanan ternyata yang salah, lidah ini yang itu saya awal. Isinya ada masalahnya. Sekarang saya masalah di jadi kalau saya beli makanan ini bukan itu lah, bukan ini nggak suka, itu bermasalah di sini. Kalau saya berlutut jadi dari kakek, ya sudah. Nah ini begitu melalui kemudian ini mari kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, mulailah dari diri kita nasib agar dan temukan sadarkan diri, temukan di mana letaknya kehambaan ya, di dalam bangsa ini, di mana letaknya pemikiran yang terbawa arus, di mana letaknya kemalasan ini. Mesti ketemu kalau kita mau berpengalaman itu, dan memikirkan hal itu lebih utama dari 1000 tahun ibadah. Tafakur saatan khairun min ibadah di sanati. Bertafakur sesaat saja itu lebih utama apabila dibanding ibadah setahun. Maksudnya ibadah yang setahunnya ibadah yang lalai, jadi bukan ibadah yang ini ya. Jadi ibadah yang setahun tapi salah itu ibadahnya. Nah sesaat saja kalau kita tahu dalam hati membuat kita berpikir dari hasil pikiran itu melahirkan kekuatan semangat dalam mengamalkan kekuatan. Itulah yang kita harus sadar kalau ini dengan saat ini. Kamu
itu sudah kita temukan, nah maka kita sudah harus menjadi siapa sendiri akan masalahnya di diri kita itu itu. Jadi jangan salahkan di bulan hidup kita. Karena kalau bicara di mana-mana sekarang kita melakukan sama orang itu sih gara-gara orang yang selalu salahkan. Salah satunya dengan adanya pembiaran saja, itu salah kita, nggak peduli. Kita tahu ada masalah, kita tidak, tapi kita biarkan. Tapi kita ada kepedulian. Nah, salah kita seperti itu. Artinya kita punya kepedulian. Nah, misalnya dengan kepedulian ini, ya bersyukur ini. Dengarnya ini, jadi rupanya bentuknya LBTKN untuk Palembang. Tapi saya dengar di bukan kemarin itu begitu. Sudah ada nih upaya-upaya yang bentuknya kepedulian ini. Itu maksudnya ini kepedulian kepada bagaimana kalau ada tempat 31 kita mampu. Itu luar biasa kepedulian. Bagaimana keluarga yang wafat dan kematian dan yang lain itu luar biasa. Nah itulah bentuk kepedulian, itulah yang akan nanti mengalir nas dan komunitas itu. Keberadaan kita membawa manfaat di sekitar kita. Jadi dan dengan begitu kita berarti menjaga marwah dulu. Jadi nanti orang akan melihat wah ini luar biasa nih muridnya apa ini, kan? Muridnya saudara itu luar biasa nih. Jadi tidak dikir aja, tapi juga ada kepedulian. Jadi pikirnya harus membawa pengaruh besar yang bermanfaat buat dunia tadi. Jadi itu sumbangkan ini di organisasi ini. Nanti sesuai kemampuan begitu ya, tapi dipaksakan. Memberikan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Boleh saya bisa memberikan saran masukan dari pengalaman-pengalaman menurut saya. Jadi nggak usah kita bingung, saya bingung ketika kita punya kebenaran besar untuk membantu sesama, supaya apa? Tapi ada kemampuan. Bingung jadinya kan? Nah, kembali kita pada pelajaran. Ini itu mengajarkan kita supaya hatinya lembut, hatinya lunak, hatinya tergerak, mudah tergerak. Dan kita ada ide kreatif, ide yang baik, mesti hatinya langsung tergerak. Berarti dirinya sudah membuahkan dampak hasil, sudah membuahkan asalnya yang benar. Tapi kalau dengan begitu kita dibuat program, hatinya nggak tergerak lagi, nggak ada gregetnya misalnya. Maka berarti kita harus tingkatkan lagi. Kalau dia sudah berkualitas, mesti ketika ada program itu, dengar itu tergerak langsung. Tinggal nanti masalahnya membuka tidak kita. Nah, itu. Awalnya mesti tergerak dulu, ada keinginan yang luar biasa untuk ikut serta. Begitu kita mau melakukan, ternyata terbatas kemampuan itu lain soal. Nah maka supaya tidak menjadikan sudah tergerak tapi tidak mampu, maka supaya ada keterhubungan antara gerak hati dan ketidakmampuan tadi, maka nanti dibuatnya tidak usah dibuat baku. Nah, contoh misalnya dalam bagaimana kita bisa bantu tapi dananya tidak ada. Nah, maka berikan kebebasan kepada berdasarkan kemampuan tadi, jangan diukur atau ditentukan nilainya misalnya. Sekalipun kalau dibilang ada istilah kalau di sana rerengan salumpi lah. Jadi salumpi itu dulu zamannya 100 rupiah. Tidak nilai dulu, sekarang kan nilai kecil ya. 100 rupiah per orang per hari. Rerengan. Sekalipun nilainya tidak seberapa, tapi karena ditentukan dan diberlakukan setiap ini, pasti nanti ada kendala-kendala di situ. Bukan bicara nominal, bukan. Tapi pasti ada diuji nanti, karena ini nilainya dibuat, waktunya pun dibuat, kalau sekian misalnya.
tetap nantinya ada saja gangguannya. Nah maka sudah jangan dibuat, yang penting berapa saja kita tampung ya, menurut tampung. Jadi kelebihan rezeki, kita punya kelebihan rezeki dan kita berikan, kita tulis secara itu, punya kelebihan rezeki. Jadi kalau saya diberikan, nah maka supaya tidak menjadi beban, diambil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita mampu hasilkan, asal tidak. Mungkin bagi yang berkabar itu bisa diambilnya ketika gajian. Udah kita lihatkan 2,5%. Misalkan dia bisa sedekahkan itu, sedekahkan dan tampung oleh pengurus. Kalau bagi pedagang, kalau itu pertukarannya hari-harinya sudah ketemu ada keuntungan, maka saat itu juga 2,5%-nya jangan untuk 1 bulan. Beda dengan pegawai itu dia gajian 1 bulan kali. Jadi kalau pedagang bisa begitu, tapi keuntungan ini bukan dari modal, keuntungan harusnya misalkan 5.000, maka 200% sudah biarkan ini sedekah. Ada pun penyerahannya saat itu waktu disimpan dulu, kita simpan di tempat khusus misalnya. Nanti macam nanti atau di bawah. Nah, kalau misalnya bagi petani, tanya apa, kemudian apa, karet, atau singkong, coba bisa nggak kita sedekahkan dari sekian ribu pohon, dari sekian ratus pohon, 1-2 pohon misalnya kita sedekahkan hasilnya. Itu nanti dari perjalanan itu keberkahannya akan langsung diberikan berkahnya. Karena ini ada contoh. Jadi ada pemuda di kampung di Jawa Barat yang dia asalnya dalam padi. Jadi dia lihat betul pada saat nanam padi, dia sudah lihat ini hasil dari yang ini untuk surya lagi. Jadi ini satu lagi ini untuk kalau sekarang RTN di kampung. Tapi semua selesai. Jadi ini bagus dia buat dia terus. Ada beberapa. Jadi pada penanganan itu sudah karena yang sudah dilihatkan hasilnya dipisahin. Dan itu masya Allah berkas sampai ada kejadian yang orang bingung dari situ malah hidayah tersampaikan menggali darahnya waktu itu musim haram. Semua di sekitar petaan itu semua kena apa? Gagapannya satu kotak itu enggak. Nah bertahan ini aneh itu yang sudah perkataan-perkataan yang aneh-aneh dari situ dapat wilayah yang sangat dan asbab. Nah seperti itu. Jadi apalagi ini kita punya apa misalnya asal kalau begitu sudah sudah jadi maknya 200% sudah tidak bisa. Dan bertahan dan sudah waktu itu saat itu juga langsung begitu. Itu ya, jadi ada program-program dari RT yang sudah mulai mengarah kepada nilai sosial tadi. Jangan pemasangan 2 rumah. Mungkin serta nanti ada 1 bulan gaji, ada 1 bulan janda-janda, misalkan yang 5 orang suaminya, ada yang jompo, misalnya. Ya tidak 1. Ada misalnya 1 majlis, dan mesti itu kalau mana kita 1 gaji, ada 1 majlis kan, ya sudah berjalan seperti itu. Jadi ada 1 bulan juga anak itu. Jadi dan yang 1 ini tidak harus bahwa dia ini keluarga ikhwan atau bukan. Tapi siapapun yang ada di lingkungan terdekat itu yang memang jadi 1. Dari situ akhirnya dapat hidayah hati-hati. Padahal ada misalnya pengurus pengajian yang kali dengan ini dia bisa tahu tidak. Ini murni saja satunya yakin saja. Ya. Jadi kita kalau bicara kan yang utamanya dikatui. Kalau tidak tahu.
Tapi ada lagi negara di mana kan dekat itu bisa dikatakan bisa dari kata-kata kita. Dekat itu bisa dikatakan kalau begitu. Tapi supaya nilai yang berperasa, jangan sampai nanti dengan itu mungkin contohnya di situ di lingkungan itu agak yakin tidak lagi dia itu tahu kita bagi bisa bilang yakin. Kenapa itu lagi? Karena kadang-kadang satu yang jauh luar dari lingkungan kita memang belum kuat, tapi dari hati itu akhirnya yang seperti itu. Justru ada lebih dan jauh bisa kita satu di luar kita. Boleh kita secara keikhwanan itu mana kita juga. Cuma jangan sampai yang di situ ambil kalau. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan berkehidupan ini melalui tuntunan Toliko. Tuntunan Toliko bukan hanya berbicara soleh pribadi, supaya pribadinya soleh saja secara pribadinya, tapi juga setelah pribadinya jadi bager tadi, dia akan mampu memberikan manfaat pada yang lain, ya, dan terjadilah bagi perasaan kamu. Jadi itulah harapan dan ketika itu bisa dilakukan maka yakinlah dulu kita tersenyum melihat murid ya, dan inilah murid Toliko, inilah murid Desriala ini. Jadi buatlah dulu kita bahagia, tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Bahagia itu dulu bukan hanya sekedar kita karena banyak berpikir kita pasti kasih Tuhan. Kalau ada silahkan, ya. Tapi kalau guru bahagia kamu tidak melakukan tuntunan yang perlu ajarkan di orang lagi dengan istiqomah. Dan dengan bahagia senangnya guru kita, keluarga guru kita, maka tidak langsung itu menjadi doa buat kita. Dan senangnya mereka, jadi mereka akan berdoa. Jadi ketika dengar Palembang, senang. Ini dari mana nih Palembang? Senang. Segala ini, ya. Sini. Tapi dia akan pergi. Oh Palembang ya? Oh ini. Yang tahu begitu. Dengan Palembang senang. Silakan. Cara apa kita buat senangnya? Dan senangnya mereka sampaikan. Kita sampaikan kepada emosi, nanti emosi menyanyikan lagi. Ya, rasa tangki itu kepada sultan politik. Begitu pun ya, menyampaikan lagi rasa senang kepada kita sultan. Tidak satu kita sepak dulu menyampaikan sultan. Demikian nanti mudah-mudahan sampaikan memang jadi saya pribadi menunggu kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.